Koneksi antar materi, modul 1.4, Budaya Positif, oleh Despi Astutiana SPD, dari SMK Negeri 1 Padang Lawe, CGP Angkatan 9 Kabupaten Darmasraya. Budaya positif merupakan suatu kondisi di mana disiplin positif sudah terlaksana dengan baik dan nilai-nilai kebajikan universal dapat diwujudkan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan kepada murid motivasi intrinsik, yaitu antara lain menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid sudah memiliki motivasi intrinsik, mereka tidak akan terpengaruh oleh hukuman maupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pendidikan di Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 dimensi, yakni berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Teori motivasi. Menurut Diane Gossen, terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di antara ketiga motivasi ini, motivasi nomor 3 lah yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Hukuman dan penghargaan. Menurut Alfie Kohn, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Idealnya, tindakan belajar itu sendirilah yang merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, Kohn juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya ternyata sama dengan menghukum seseorang. Pernyataan tersebut antara lain: 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Pernyataan kedua, penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut terus-menerus melakukan perilaku yang kita inginkan. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Karena penghargaan dapat menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu akan menciptakan kecemasan. Yang keempat, penghargaan akan mengurangi ketepatan. 5. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. 6. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dan yang terakhir, penghargaan itu ternyata menghukum. Karena jika suatu penghargaan diharapkan, namun ternyata kita tidak mendapatkannya, maka kita akan merasa dihukum. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya lebih daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Terjadi satu arah dari pihak guru yang memberikan tanpa ada kesepakatan dengan murid, baik sebelum maupun sesudahnya. Sedangkan konsekuensi sudah terencana dan disepakati dengan murid, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek, dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Adapun restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi tidak menekankan pada bagaimana berperilaku yang menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Sesungguhnya, hukuman itu merupakan identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan bagian dari disiplin yang dapat menciptakan identitas sukses. Ciri-ciri restitusi antara lain: restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi berfokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia terdiri atas satu kebutuhan yang bersifat biologis dan fisiologis, yaitu kebutuhan bertahan hidup, dan 4 kebutuhan yang bersifat psikologis yang terdiri atas kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, 2. Kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, 3. Kebutuhan akan kesenangan, dan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas merupakan suatu keadaan lingkungan yang terasa sangat baik untuk kita dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Gambaran dunia berkualitas adalah sesuatu yang unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika seorang guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Posisi kontrol. Gosen berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Pada posisi penghukum, biasanya seorang penghukum menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal. Pada posisi membuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan sehingga membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pada posisi teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. Positifnya, terjadinya hubungan yang baik antara guru dengan murid. Adapun posisi negatifnya,
Pada posisi teman ini, bila suatu guru tidak dapat membantu, maka murid tidak mau lagi berusaha dan akan kecewa. Sehingga terdapat hal lain yang mungkin timbul, seperti murid akan bertindak hanya untuk guru tertentu, tidak untuk guru lainnya, sehingga murid akan tergantung pada guru tertentu tersebut. Pada posisi pemantau, seorang pemantau biasanya sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan posisi sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Dalam melaksanakan restitusi, digunakanlah segitiga restitusi yang terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, pada sisi bagian alas segitiga, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, pada bagian sisi sebelah kiri segitiga, yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini bukan berarti guru membenarkan tindakan murid yang salah, tetapi sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Dan yang terakhir, langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Keterkaitan antar modul. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, seorang calon guru penggerak akan memahami nilai dan perannya nanti sebagai guru penggerak. Selanjutnya, CGP akan membahas tentang visinya yang menjadi gambaran kelak di masa depan ketika sudah menjadi seorang guru penggerak. Visi tersebut dicapai melalui pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan baca. Bagja. Selanjutnya, diciptakanlah budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif yang muncul setelah seorang guru penggerak mampu memahami nilai dan perannya, di mana jika seorang guru sudah memahami nilai dan perannya, maka dia akan meletakkan posisi kontrol terbaiknya, yakni posisi kontrol sebagai seorang manajer, dan menggunakan segitiga restitusi dalam setiap pendekatan masalah, sehingga tercapailah visi seorang guru penggerak di suatu sekolah, yakninya yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan menerapkan atau menciptakan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, di mana dalam sebuah sekolah, nilai kebajikan yang akan dicapai adalah nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal menarik yang saya alami setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah pernyataan Alfikon tentang penghargaan yang dapat menghancurkan potensi. Hal ini sangat menarik bagi saya. Saya merasa seperti dibangunkan dari tidur yang panjang selama ini. Selama ini saya terlena dengan penghargaan demi penghargaan kepada murid yang menurut saya saat itu dapat meningkatkan motivasi murid. Dan sekarang saya baru menyadari bahwa ternyata penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan yang lebih parah sekali, penghargaan itu ternyata menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas setelah saya mempelajari modul 1.4 ini adalah banyak hal yang berubah dari cara berpikir saya, terutama dalam menciptakan disiplin di kelas. Saya sebelumnya meyakini bahwa hukuman itu dapat menciptakan kedisiplinan. Ternyata itu salah besar.
Motivasi nomor 3 yaitu motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai adalah yang seharusnya tertanam pada diri guru dan ditanamkan pada diri murid. Melalui motivasi intrinsik ini, diawali dengan membuat keyakinan kelas bersama murid dan menempatkan guru dengan posisi kontrol terbaik, yaitu posisi kontrol sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah dari modul 1.4 ini adalah saat saya bersama murid membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pada saat membuat keyakinan kelas, saya merasakan sebuah sensasi yang lain, di mana saya dan murid berbicara dari hati ke hati, membuat sebuah kesepakatan untuk kami yakini bersama. Dan pada saat itu, saya melihat ada wajah-wajah seperti mendapat sesuatu pada diri murid tersebut. Mereka seperti tidak percaya dengan yang saya lakukan. Mereka merasa lebih dihargai karena ikut diajak menyuarakan keinginan mereka dalam membuat keyakinan kelas. Karena selama ini, mereka hanya menjalankan peraturan yang cenderung sudah ada dibuat tanpa ada kesepakatan dengan mereka. Dan yang lebih mengagetkan mereka adalah saat saya menyampaikan bahwa dengan adanya keyakinan kelas ini, kita akan berusaha menghindari hukuman. Semoga dengan keyakinan kelas tersebut, meskipun tidak dalam jangka pendek, akan terbentuk disiplin murid secara perlahan. Adapun pada saat menerapkan segitiga restitusi, saya melihat murid saya yang biasanya emosian saat direstitusi, dia tampak lebih tenang. Semoga dengan restitusi yang telah dilakukan dapat memberikan perubahan meskipun tidak dalam sekejap, karena dia juga butuh proses untuk berusaha memperbaiki dirinya. Perasaan yang saya rasakan saat menerapkan budaya positif di kelas yaitu ada rasa lain yang muncul di hati saya, sebuah rasa tenang, bahagia, dan nyaman. Karena saat itu saya merasa berbicara bersama murid dari hati ke hati. Menyentuh sekali rasanya saat itu. Refleksi saya terhadap penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas adalah pengalaman saya masih sangat jauh dari idealnya penerapan budaya positif, terutama sekali dalam menerapkan segitiga restitusi saat menyelesaikan permasalahan. Hal ini mungkin dikarenakan saya belum terbiasa, apalagi menghilangkan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah yang selama ini sudah terbiasa saya lakukan. Butuh usaha yang cukup berat bagi saya untuk berubah menjadi posisi kontrol seorang manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saat itu saya merasa seperti seorang guru ideal yang telah menjalankan peraturan untuk menciptakan kedisiplinan. Adapun setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya akan berusaha untuk menerapkan posisi kontrol terbaik sebagai seorang manajer atau minimal sebagai seorang pemantau. Karena pada saat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, akan ada rasa tenang dan kepuasan tersendiri, di mana kita dapat mengantarkan murid kita pada suatu titik kesadaran akan tanggung jawab dirinya dalam sebuah keyakinan yang telah disepakati dan diyakini. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah menerapkan restitusi, namun bukan segitiga restitusi, melainkan sudut restitusi. Karena pada saat itu, saya hanya menerapkan langkah pertama menstabilkan identitas dan langkah kedua memvalidasi tindakan yang salah tanpa ditutup dengan sisi menanyakan keyakinan. Justru saat itu, saya malah mengakhirinya dengan sebuah hukuman.
Demikianlah koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan dari modul 1.4. Sekian dan terima kasih.